Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Aradana Muladi dengan NIM akhir 102 dari kelas Oceanografi A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang interface HiPACK. Nah, untuk HiPACK sendiri, dia biasa dipakai untuk memproses peta batimetri dan untuk koreksi-koreksi. Nah, si iPad ini sebelumnya saya sudah download. Nah, untuk interface-nya? Nah, di atas ini dia ada file. Nah, ini kita bisa save, new project, compress, close project, project usage, terus view project log. Yang sering kita lakukan, view log window, view project ini file, print screen, capture image, dan capture TIFF image. Nah, sebelahnya ini ada view. Nah, ini bisa ngatur apa yang mau kita lihat. Kayak misalnya sounding colors, ini yang nyala sounding colors, ENC web maps, project item sama project manager. Nah, di lain itu juga ada information query, playback, messages, WMS web maps. Kemudian ada opsi juga new map window. Kemudian untuk setting. Nah, setting ini seperti setting biasa. Ada setting, layout, scheme builder, color scheme. Di color scheme ini ada use scheme for Windows, 0 light day, 1 dark day, 2 light night, 3 dark night, atau default. Kemudian ada color tables. Nah, kemudian ada si license manager, language, bisa milih mau apa. Kita English aja. Di Indo nggak ya? Nggak ada. Nah, di Indonesia kita English aja. Kemudian ada import settings, kemudian ada water level and hazard contour. Untuk preparation sebelahnya ini ada editor. Dia ada 3D shape editor, advanced channel design, board shape editor, border editor, channel design, DG2 editor, dredge BMP, disebut dredging juga, GML presentation, image georeference, KTD editor, line editor, matrix editor, object editor, plotting sheet editor, S52 raster editor, target editor, TPU editor, web maps editor, dan XYZ collector. Kemudian ini ada geodetic parameters, hardware setup, add ENC charts, ARCS chart manager, S63X63 chart manager. Kemudian di bagian survei ini ada HiPACK survey, HiPACK survey and high sweep survey, HiPACK survey and side scan survey. Ini ada dredge pack and high sweep survey. Kemudian ada survey data transfer, survey log, dan multi beam auto processing. Nah, untuk di bagian processing sendiri dia ada single beam editor, terus ada yang versi 64 bitnya. Kemudian ada sounding selection, ada cross sort, mapper, SB selection, dan sort. Kemudian untuk yang tides ada harmonic prediction, ada manual tides, tidal zone, tide analyzer. Kemudian untuk sound velocity, dia ada sound velocity, ada sounding adjustment. Kemudian ada magnetometer editing, SBP atau sub bottom processing. Kemudian ada environmental editor. Nah, kemudian ini untuk final produknya yang kita bisa lihat, yaitu ada 3D terrain viewer, cross section and volume, export, high plot max, ENC editor, tin model, final product wizard, dan 3D mesh. Kemudian ada high sweep survey, kemudian ada high sweep editor atau 64 bit, water column playback 3D, stationary topo. Untuk side scan ada side scan survey, side scan auto mosaic, side scan merge mosaic, targeting and mosaicing, target classification, dan geocoder. Kemudian untuk utilities ada calibration, latency test atau ZDA test, file work, seabed, dredging utilities, ada kebutuhan buat pengerukan, geodesy, communication, ADCP, ada ADCP profile, ADCP in situ, channel condition reporter, cloud, cross-check statistik, dan XYZ to matrix. Tools ini setup, help, ada menu help juga. Nah, untuk di bagian sini project items,
Ini ada yang pertama paling kiri ada project manager. Nah ini kita bisa pilih kita mau buka project yang mana. Nah di aku ini dia udah pernah ada 2 project. Nah kayak misalnya teman-teman punya 5 project, nah nanti di sini ada kelihatan 5. Nah sekarang kita lagi buka yang bawah ini. Nah kalau mau buka yang atas tinggal klik 2 kali, nanti dia kebuka itu. Nah kemudian untuk di project item sendiri dia ada project filesnya. Nah ini kayak aku ada beberapa filenya, tapi yang aku contoh cuma type files, and velocity files, dan border files. Nah ini ada raw data files. Kalau diklik kayak gitu. Nah ini ada keterangan apa? Ini ada warna-warnanya. Ini ada keterangan kedalaman juga. Kedalaman atau Pak maaf. Nah kemudian ini ada edited data files. Scroll lebih sama kayak tadi, cuma ini versi yang udah diedit. Dan ini ada sorted data filesnya juga. Ada data grid dan data sort. Nah untuk di sini ini ada save-nya, Windows Explorer. Nah untuk geodesi ini dia ada grids-nya, ada zone-nya. Kemudian ada kita bisa pilih FTK type metodenya apa, distance unit sama depth unitnya. Kemudian ini ada ellipsoidnya, kita pakai apa, gitu-gitu. Nah terus tuh di yang kanan ini dia ada zoom extend, zoom window, zoom buat apa, yang zoom. Ini buat pennya, ini rotate atau pen, info query, default cursor, ada measure atau penggaris ya. Ini ada rotate north up, previous zoom, zoom sebelumnya. Ini ada sounding kayak ini apa, cross sort, mapper, special selection sort. Ini dia ada apa ya, lupa. Nah kemudian kalau untuk survei batimetri, jadi di single beam editor dia tuh biasanya ada namanya spike. Jadi spike itu tuh dia titik data anomali atau lonjakan nilai kedalaman yang tidak realistis, yang biasanya muncul akibat kesalahan pengukuran atau penggunaan atau gangguan eksternal. Nah spike ini bisa berupa nilai kedalaman yang terlalu dangkal atau terlalu dalam dibandingkan dengan titik-titik sekitarnya. Nah spike itu tuh dia sangat kelihatan. Jadi kayak misalnya ada grafik terus dia tiba-tiba kayak naik turun sendiri. Kita cari contohnya. Oke, ini kita coba ya. Like guys, not. Sebentar maaf. Spike. Oke, intinya kayak ntar coba dulu. Oke, kita coba di sorry. Coba di processing single beam editor. Nah, habis itu kita bisa pilih open file ini. Kita coba yang raw ya. Semoga masih ada yang apa namanya? Semoga masih ada yang spike.
Oke. Nah ini di record pertama dia udah ketahuan time-nya berapa, raw depth-nya berapa, tight correction-nya berapa, correction depth-nya berapa. Nah, buat si survei window-nya dia kelihatan ini di mana, apa maksudnya di waktu segitu dia ngerekamnya di mana. Nah, ini untuk apa? Dia nggak ada apa namanya. Bentar. Oke, ada contohnya. Nah, kayak gini-gini nih spike nih. Nah, cara koreksi gimana? Kita tinggal tekan aja. Kelupa. Oke, kayak spike-spike gini. Nah, ini kan spike nih. Lalu kita kebelangan smooth dulu. Apa ya? Tekan 2 kali, Bu. Pokoknya yang spike-spike ini kita koreksi dulu. Nah, setelah kita koreksi spike-nya, nah dia kan masih geradakan gitu ya. Kayak ini bukan spike, cuma dia geradakan. Habis itu kita lakuin smoothing. Itu. Nah, kalau misalnya udah, kita tuh bisa lihat hasil akhirnya. Nah, lihat hasil akhirnya di mana? Kita ke yang tin model ini. Kita klik. Nah, di tin model ini kita masukin file dulu. Nah, habis itu kita bisa ada pilihan modify, calculate, 2D models, 3D models, section, export, help. Nah, di 3D model ini biasanya kita pilih yang color. Nah, ini kita bisa kelihatan. Wow. Aku lupa, cuma dia bisa ada ganti warna dan lebih kelihatan 3D cuma. Nah, jadi smooth. Sebentar. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi si iPad ini keren, lumayan sangat membantu ya. Apalagi ya keren. Dia bisa pakai buat koreksi-koreksi terus ngelihat hasil akhirnya itu lumayan keren. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang-kurang atau lupa-lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.